Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ragam Bahasa dan Karakteristiknya. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Anissa Ekarsdianti. Nama saya Agustina Sriwayuni. Nama saya Ahmad Dhani Febrian. Nama saya Aldo Alvero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ekarsdianti. Saya akan mempresentasikan makalah kami tentang ragam bahasa dan karakteristiknya. Sebelum masuk ke pembahasan, tentu kita harus mengetahui pengertian ragam bahasa. Langsung saja masuk ke rumusan masalah pertama, yaitu pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa Indonesia memiliki fungsi yaitu menyatukan berbagai bahasa di Indonesia, simbol kebanggaan nasional, simbol identitas bahasa, pemersatu antara kelompok atau etnis, pemersatu adat dan budaya antar daerah. Faktor terjadinya ragam bahasa adalah faktor budaya, faktor sejarah, dan faktor perbedaan demografi. Yang pertama, faktor budaya. Seperti yang kita ketahui, setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda-beda seperti di wilayah Jawa, Bali, Papua, serta dan beberapa daerah lainnya. Yang kedua, faktor sejarah. Setiap daerah memiliki kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri, dan berbeda-beda antara daerah satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, faktor demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda-beda seperti di wilayah pantai, pegunungan, biasanya cenderung dengan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Berbeda dengan daerah pemukiman padat, penduduknya menggunakan bahasa yang biasanya panjang dan lebar disebabkan lokasinya yang berdekatan dengan volume intonasi suara yang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldo Alvero. Saya akan membahas tentang bahasa lisan dan tulisan. Bahasa lisan adalah suatu bentuk komunikasi yang unik dijumpai pada manusia yang menggunakan kata-kata yang diturunkan dari kosakata besar atau kurang lebih 10.000. Bersama dengan berbagai macam nama yang diucapkan melalui atau menggunakan organ mulut. Dan yang kedua, ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang digunakan melalui media tulis, tidak terkait ruang dan waktu, sehingga diperlukan kelengkapan struktur sampai pada sasaran secara visual, atau bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Ada beberapa ciri-ciri bahasa lisan dan tulisan. Yang pertama, bahasa lisan. Adanya lawan bicara, terikat waktu dan ruang, dapat dibantu dengan mimik wajah. Dan yang kedua, ciri-ciri bahasa tulisan, yaitu tidak memerlukan orang kedua, tidak tergantung kondisi, harus memperhatikan unsur gramatikal, selalu memakai alat bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Febrian. Di sini saya akan membahas materi tentang ragam bahasa baku dan tidak baku. Pengertian kata baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Kata baku juga merupakan kata yang penggunaannya sudah sesuai ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adapun ciri-ciri kata baku. 1. Tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. 2. Tidak dipengaruhi bahasa asing. Dan yang ketiga, bukan bahasa percakapan. 4. Pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit. 5. Pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. 6. Kata baku bukan kata rancu. 7. Kata baku tidak mengandung hiperkorek. Dan yang terakhir, tidak mengandung pleonase. Adapun fungsinya, yang pertama adalah sebagai pemersatu. Fungsi penggunaan kata baku bagi masyarakat Indonesia adalah untuk menghubungkan semua penutur dari berbagai macam bahasa daerah yang berbeda-beda. Nah, dengan penggunaan kata baku, bahasa baku dapat dijadikan pemersatu masyarakat daerah menjadi satu bangsa.
Kemudian fungsi yang kedua sebagai pemberi kekhasan. Indonesia mengharuskan setiap wilayah daerahnya menggunakan bahasa baku, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Melalui fungsi itu, maka bahasa baku dapat memperkuat rasa nasionalisme masyarakat daerah yang bersangkutan. Kemudian fungsi yang terakhir, pembawa kewibawaan. Bahasa baku juga ikut serta membawa wibawa atau prestip seseorang. Fungsi membawa kewibawaan bersangkutan dengan usaha seseorang dalam mencapai kesederajatan dengan peradaban yang dikagumi melalui pemerolehan bahasa baku sendiri. Ya, bagi seorang penutur atau pembicara yang mahir berbahasa Indonesia yang baik dan benar di suatu masyarakat akan memperoleh wibawa di mata masyarakat tersebut. Penggunaan kata baku. Pertama, membuat surat dinas, surat edaran, dan surat resmi lainnya. Kemudian membuat laporan, membuat karya ilmiah, membuat nota dinas, membuat surat lamaran pekerjaan, saat musyawarah atau diskusi, saat berpidato dan rapat dinas, menyurat antar organisasi, instansi atau lembaga dan lain sebagainya. Contoh kata baku misalnya seperti aktif, pasif, apotek, efektif, nasihat, karena, foto, biosfer, bus, objek, teknik, daftar, dan lain sebagainya. Kemudian adalah pengertian kata tidak baku. Kata tidak baku merupakan kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang telah ditentukan. Kata tidak baku sering digunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam bahasa tutur. Faktor yang mengakibatkan kata tidak baku bisa terucap diantaranya yang pertama, yang menggunakan bahasa tidak mengetahui bentuk penulisan dari kata yang dimaksud. Kemudian yang menggunakan bahasa tidak memperbaiki kesalahan dari pemakaian suatu kata. Inilah yang mengakibatkan kata tidak baku selalu muncul. Yang menggunakan kata bahasa sudah terpengaruh oleh orang-orang yang terbiasa dengan menggunakan kata tidak baku. Kemudian orang yang menggunakan bahasa sudah terbiasa memakai kata tidak baku. Dan yang terakhir biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Ciri-ciri kata tidak baku. Sudah dipengaruhi oleh bangsa asing atau bahasa daerah, sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman, bentuknya mudah berubah-ubah, memiliki arti yang sama meskipun terkesan berbeda dengan bahasa baku. Contoh kata tidak baku, misalnya seperti aktif pakai P, pasif, efektif, karena, foto, bis, objek, teknik, nasihat, biosfer, dan lain sebagainya. Contoh kalimat saya akan makan siang di rumah hari ini. Baiklah, itulah dari saya, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Sriwayuni. Saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang ragam sosial dan fungsional. Apa sih itu ragam sosial? Ragam sosial itu dapat didefinisikan sebagai ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam sosial membedakan bahasa berdasarkan hubungan orang, misalnya berbahasa dengan keluarga, teman akrab, atau sebaya, serta tingkat status sosial yang menjadi lawan bicara. Ragam sosial ini juga berlaku pada ragam tulis maupun ragam lisan. Sebagai contoh, orang takkan sama dalam menyebut lawan bicara jika berbicara dengan teman dan orang yang punya kedudukan sosial lebih tinggi. Pembicara dapat menyebut kamu pada lawan bicara yang merupakan teman, tapi takkan melakukan itu jika berbicara dengan orang dengan status sosial yang lebih tinggi atau kepada orang tua. Selanjutnya tentang ragam fungsional. Apa sih itu ragam fungsional? Ragam fungsional itu juga disebut dengan ragam profesional. Merupakan ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Sebagai contoh, adanya ragam keagamaan, ragam kedokteran, ragam teknologi, dan lain-lain. Kesemuaan ragam ini memiliki fungsi pada dunia mereka sendiri. Selanjutnya materinya tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perkataan bahasa Indonesia dapat dikatakan baik dan benar apabila tuturan yang sudah sesuai dengan kriterianya. Apa sih kriterianya itu? Kriteria yang dimaksud adalah tuturan baik lisan maupun tulis telah sesuai dengan kaidah yang berlaku dan sesuai dengan situasi kebahasaan yang dihadapin.
Kriteria pemakaian bahasa Indonesia dapat dikatakan dengan benar jika telah sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kaidah bahasa yang harus diperhatikan oleh para pemakai mencakup 5, yaitu tata bunyi atau fonologi. Yang kedua, tata bahasa atau kata dan kalimat. Yang ketiga, kosakata atau termasuk istilah. Yang keempat, ejaan. Dan yang kelima itu makna. Kriteria sesuai dengan situasi kebahasaan memiliki pengertian bahwa bahasa yang baik harus cocok dengan situasi pemakaiannya. Ada 2 macam situasi kebahasaan yang dimaksud, yaitu situasi resmi dan situasi tidak resmi atau situasi santai. Situasi kebahasaan resmi adalah situasi yang berkaitan dengan masalah-masalah kedinasan atau keilmuan. Mengajar, ceramah, khotbah, pidato, kenegaraan merupakan beberapa contoh lisan yang termasuk dalam situasi resmi. Itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Lebih kurangnya kami memohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.